Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan materi mengenai hukum termodinamika 2 dan hukum termodinamika 3. Anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu Ahmad Muhammad Jimli dengan NIM akhir 21. Saya sendiri Elveda Regina, NIM akhir 23. Rekan saya, Krisnawa Mahendra, NIM akhir 24. Selanjutnya, Dika Nuridaya, NIM akhir 25. Valvian Zidan, NIM akhir 28. Axel Dana, NIM akhir 34. Serta Hasab Ramadan El Nabi, NIM akhir 38. Mari kita saksikan untuk yang pertama adalah hukum termodinamika 2. Oke, kita masuk ke pengertian termodinamika secara umum. Jadi, secara umum, termodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang energi dan segala bentuk perubahannya. Dalam hal ini, termodinamika membahas bagaimana panas, kerja, suhu, tekanan, dan volume saling berhubungan dalam suatu sistem fisis. Melalui ilmu ini, kita bisa memahami bagaimana energi berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, dari panas menjadi kerja mekanik, atau sebaliknya. Proses ini sangat penting karena menentukan bagaimana suatu sistem bisa mencapai keseimbangan energi. Ilmu termodinamika menjadi dasar utama dalam berbagai bidang teknik dan sains, seperti dalam perancangan mesin, pembakaran, turbin, pembangkit listrik, sistem pendingin, hingga proses-proses industri kimia. Dengan memahami prinsip-prinsip termodinamika, kita dapat mengatur dan memanfaatkan energi dengan lebih efisien, sehingga tidak hanya membantu meningkatkan kerja teknologi, tapi juga mendukung upaya penghematan energi dan keberlanjutan lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa termodinamika bukan hanya tentang rumus atau teori, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan mengelola energi agar dapat digunakan secara efektif untuk kehidupan modern. Selanjutnya, kita masuk ke hukum 1 termodinamika, atau yang sering disebut juga hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Artinya, jumlah total energi dalam suatu sistem tertutup akan selalu tetap, meskipun bentuknya berubah-ubah. Nah, secara sederhana bisa kita rumuskan dengan kalimat energi masuk sama dengan energi keluar plus perubahan energi dalam sistem. Sebagai contoh, saya ambil pada turbin gas. Energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi panas, lalu menjadi energi mekanik yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Jadi tidak ada energi yang hilang, hanya berubah bentuk. Namun, hukum pertama ini memiliki keterbatasan. Meskipun menjelaskan jumlah energi yang terlibat dalam suatu proses, hukum ini tidak menjelaskan arah terjadinya proses energi. Misalnya, hukum ini tidak bisa menjelaskan mengapa panas selalu mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Bukan sebaliknya. Dengan kata lain, hukum pertama hanya menjelaskan kuantitas energi, tetapi tidak menjelaskan kualitas atau arah alirannya. Nah, karena keterbatasan inilah, kemudian muncul hukum 2 termodinamika. Hukum kedua ini dibuat untuk menjelaskan arah alami proses energi dan batas efisiensi suatu mesin termal. Hukum ini menyatakan bahwa setiap proses energi selalu disertai dengan peningkatan entropi, yaitu ukuran dari tingkat ketidakteraturan sistem. Artinya, dalam setiap proses energi selalu ada bagian energi yang terbuang sebagai panas, sehingga tidak mungkin ada mesin yang efisien 100%. Dengan demikian, hukum 2 melengkapi hukum 1, di mana hukum 1 membahas jumlah energi, sedangkan hukum 2 memberikan arah dan batas nyata dari perubahan energi di alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum termodinamika 2. Nah, bunyi hukum termodinamika 2 sendiri yaitu bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Akan tetapi tidak dapat dengan sebaliknya dari benda yang bersuhu rendah ke bersuhu tinggi tanpa adanya bantuan dari luar. Nah, bisa dilihat dari gambar bahwa benda itu ketika mempunyai suhu yang tinggi dapat dengan alami mengalir ke benda yang bersuhu rendah. Nah, begitu pula sebaliknya harus mendapat bantuan dari luar seperti usaha agar dapat benda yang bersuhu rendah mengalir ke benda yang bersuhu tinggi. Selanjutnya,
yaitu Fred menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin color yang bekerja dalam satu siklus dan mengubah seluruh panas yang diterima menjadi kerja tanpa adanya pembuangan energi ke reservoir suhu yang lebih rendah. Hal ini berarti semua color yang bekerja tidak dapat diubah seluruhnya menjadi kerja. Namun, akan ada pembuangan energi ke reservoir yang lebih rendah. Selanjutnya, pernyataan Clausius. Tidak mungkin ada proses spontan di mana panas berpindah dari benda yang bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Hal ini bersinambungan dengan pernyataan hukum termodinamika 2 bahwa ketika benda yang ingin mengalir dari yang bersuhu rendah ke bersuhu tinggi harus mendapat bantuan dari luar atau usaha. Makna fisik atau alami perpindahan panas. Secara alami, panas selalu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, hingga mencapai kesetimbangan termal. Arah ini tidak bisa dibalik tanpa energi tambahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, harus mendapat energi atau bantuan dari luar, misalnya usaha. Nah, karena hal itu jika tidak dilengkapi dengan usaha dapat melanggar kecenderungan alami oleh peningkatan entropi. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan penjelasan sederhana mengenai contoh hukum termodinamika 2. Yang pertama ada mesin calor. Mesin calor menerima panas dari sumber yang bersuhu tinggi, mengubah sebagian menjadi kerja, dan membuang sisa panas ke reservoir bersuhu rendah. Hal ini berkesinambungan dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Kelvin Planck bahwa semua yang bersuhu tinggi tidak dapat diolah menjadi kerja, melainkan ada pembuangan ke reservoir yang lebih rendah. Selanjutnya adalah kulkas. Kulkas memindahkan panas dari ruangan yang dingin atau yang bersuhu rendah ke luar yang bersuhu tinggi. Nah, bisa kita lihat bahwa kulkas itu di dalamnya ada suhunya dingin. Nah, tapi ketika kita memegang kulkas bagian yang belakang, nah itu suhunya panas atau tinggi. Nah, hal itu terjadi perbedaan dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi karena adanya bantuan kerja dari kompresor. Hal ini berhubungan dengan pernyataan Clausius bahwa suhu yang rendah bisa mengalir ke suhu yang tinggi ketika adanya bantuan dari luar atau usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entropi. Entropi sendiri adalah salah satu konsep paling penting sekaligus paling membingungkan dalam hukum termodinamika. Nah, entropi biasanya diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan, kacauan, atau depresi suatu energi. Nah, pada gambar di samping saya sudah menyiapkan ilustrasinya. Nah, pada gambar di samping ada suatu molekul atau partikel yang menggabung menjadi satu. Nah, ketika partikel tersebut dibiarkan dan terkena suhu atau tekanan, maka suatu partikel tersebut akan terpecah dan tidak beraturan. Nah, tidak beraturan ini akan disebutkan sebagai entropi, yang mana rumusnya sebagai Ds sama dengan direvisibilitas dibagi T. Atau rumus lainnya adalah delta S sama dengan integral dari ds, di mana ds perubahan dari entropinya, dan Q sama dengan kalornya, dan T adalah suhu. Untuk hasil dari delta S, ketika delta S positif, sistem menyerap kalor dan menjadi suhu yang lebih baik dan teratur. Nah, ketika delta S-nya negatif, maka sistem melepaskan kalor dan keteraturannya bakal meningkat. Nah, ketika delta S-nya sama dengan 0, maka proses revisibilitasnya akan keseimbang. Pada entropi sendiri terdapat dua proses, yaitu proses revisibilitas dan proses irrevisibilitas. Pada proses revisibilitas, proses yang berlangsung sangatlah lambat, sehingga sistem selalu berada dalam keadaan seimbang. Proses ini dapat dibalik tanpa meninggalkan perubahan atau dampak pada lingkungan. Nah, total perubahan entropinya atau delta S totalnya adalah sama dengan 0. Nah, untuk contoh proses ini adalah perubahan wujud es ke cair pada suhu 0 derajat secara perlahan. Nah, selanjutnya untuk proses irrevisibilitas adalah proses yang terjadi secara spontan atau cepat, sehingga sistem tidak dapat mencapai kesetimbangan. Proses ini tidak dapat dibalik seperti proses revisibilitas sebelumnya. Nah, total perubahan entropi pada proses ini adalah lebih dari sama dengan 0. Contohnya, aliran panas
dari benda panas ke benda dingin dan pencampuran dua gas yang berbeda. Untuk proses ini biasanya berhubungan dengan hukum termodinamika yang kedua, yaitu delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih dari sama dengan 0. Berikutnya ada satu contoh soal. Soalnya yaitu jika ada 1 kg es batu yang bertemperatur 0 derajat yang diletakkan pada suhu ruang, kemudian es ini lambat laun akan mengalami perubahan dari fasa padat ke fasa cair atau meleleh. Tentukan berapakah perubahan entropinya. Nah, di sini diasumsikan bahwa kalau lebur es tersebut adalah 334 kJ per kilogram. Nah, yang diketahui di sini adalah massa es batunya, yaitu 1 kg. Lalu perubahan dari es ke air atau perubahan entropinya. Di sini saya menggunakan rumus delta S sama dengan delta Q dibagi T. Yang saya dapatkan dari delta S sendiri, yaitu integral dari delta Q dibagi T sama dengan 1 per T integral dari Qf sampai Qi dari dq sama dengan delta Q dibagi T. Nah, rumus dari delta Q dibagi T itu adalah massa es batu dikali L dibagi T. Massa es batunya adalah 1 dikali dari kalor lebur esnya, yaitu adalah 334 kJ per mol atau kilogram dibagi 0 derajat ditambah 273 atau perubahan dari Celsius ke Kelvin. Didapatkan yaitu 334.000 dibagi 273, yang mana hasilnya adalah 1223,443 Joule per kalor. Baik, selanjutnya adalah mesin kalor. Apa sih itu mesin kalor? Nah, secara pengertian, mesin kalor itu adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Kemudian, panas itu tadi akan dirubah menjadi kerja mekanik. Dan sisa dari panas kalor itu tadi akan dibuang melalui sumber dingin. Nah, seperti contoh simpelnya, ada pada gambar di samping saya. Itu adalah gambar dari mesin mobil. Nah, yang mana tahapannya sama dengan mesin kalor. Nah, tahapan mesin kalor itu yang pertama ada penyerapan energi kalor dari sumber panas. Yang mana bisa dilihat dalam gambar, yaitu tempatnya berada di intake. Nah, jadi di ruang silinder itu menyerap kalor dari luar dari sumber panas melalui intake dan menuju ke ruang pembakaran. Tahapan yang kedua adalah pengubahan energi panas menjadi energi mekanik yang terletak pada ruang bakar. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga adalah membuang sisa dari hasil pembakaran itu tadi ke exhaust. Seperti itu. Nah, untuk rumus efisiensi mesin kalor, yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurangi Q2, yaitu kalor yang dibuang dari sumber dingin, dan Q1 adalah kalor yang diserap melalui sumber panas. Selanjutnya kita akan membahas siklus Carnot. Apa sih itu siklus Carnot? Nah, siklus Carnot adalah siklus ideal yang menggambarkan mesin kalor paling efisien yang bisa dibuat oleh dua suhu, yaitu suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, siklus Carnot mempunyai 4 tahapan proses reversible, yaitu yang dimana proses reversible itu sendiri adalah proses yang dapat dibalik tanpa kehilangan energi. Nah, bisa kita bayangkan dahulu dari slide yang ada gambar pada slide ini, yaitu ada gas di dalam silinder yang terdapat piston yang bisa bergerak naik turun. Nah, tahapan yang pertama yaitu ekspansi isotermal. Nah, secara sederhananya ekspansi isotermal itu adalah gas menyerap kalor dari sumber panas untuk memenuhi ruangan dan mendorong piston keluar. Selanjutnya dilanjutkan oleh tahapan ekspansi adiabatik. Nah, yaitu gas yang secara perlahan menaikkan piston ke atas dan tidak menyerap kalor dari luar, yang mana artinya suhu dalam gas tersebut adalah rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kompresi isotermal. Nah, gas ditekan lalu akan membuang sisa
panas tadi ke lingkungan yang lebih dingin. Selanjutnya adalah kompresi adiabatik. Nah, gas ditekan tanpa membuang panas. Jadi seluruh energi penekanan menaikkan suhu gas kembali ke keadaan awal. Sehingga siklusnya terus berulang-ulang. Selanjutnya, rumus efisiensi siklus Carnot, yaitu efisiensi Carnot sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Nah, T2 adalah suhu dalam Kelvin, suhu dingin, dan T1 adalah suhu panas dalam Kelvin. Nah, untuk suhu siklus Carnot harus dalam Kelvin. Nah, ketika suhu dalam Celcius berarti harus dipindah ke Kelvin terlebih dahulu seperti tanda panah. Yang mana suhu dalam Kelvin itu rumusnya adalah suhu Celcius ditambah 273. Selanjutnya ada sedikit soal tentang efisiensi teoritis maksimum. Nah, di sini terdapat soal sebuah pembangkit listrik tenaga uap menerima panas dari pembakaran batu bara pada suhu 600 derajat Celcius dan membuang panas ke lingkungan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, hitungkan efisiensi teoritis maksimum pembangkit listrik tersebut. Nah, selanjutnya bisa diketahui bahwa suhu sumber panas itu adalah 600 derajat Celcius dan suhu sumber dingin adalah 30 derajat Celcius. Nah, karena ini rumus efisiensi siklus Carnot, jadi akan dirubah ke dalam Kelvin terlebih dahulu. Hasil T1 terdapat 600 plus 273 yang hasilnya 873 Kelvin. Nah, T2 dapat 30 plus 273 sama dengan 303 Kelvin. Nah, sudah kita ketahui T1 873 Kelvin dan T2 303 Kelvin, maka selanjutnya akan masukkan ke rumus efisiensi Carnot, yaitu 1 per T2 per 1 dikurangi T2 per T1, yaitu tinggal kita masukkan saja 303 1 dikurangi 303 per 873. Nah, sehingga terdapat 0,347. Nah, 1 dikurangi 0,347 yaitu 0,6553. Nah, supaya kita ketahui efisiensinya dalam persen, maka dikali 100%, sehingga terdapat 65,3%. Artinya, dari 100% energi panas yang masuk, hanya 65,3% yang dapat dijadikan energi listrik. Nah, sisanya 34,7% itu adalah sisa hasil pembuangan yang dibuang ke lingkungan, jadi tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu. Hukum 2 menjelaskan arah alami perpindahan panas. Panas selalu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Tapi pada alat seperti kulkas ataupun AC, kita memaksa panas bergerak berlawanan arah, yaitu dari ruang dingin ke ruang yang lebih hangat. Nah, karena melawan arah ini, maka diperlukan energi atau biasa kita sebut dengan kerja. Kalau mesin kalor mengambil panas lalu menghasilkan kerja, maka kulkas atau AC melakukan kebalikannya, yaitu menggunakan kerja listrik untuk memindahkan panas. Itulah kenapa di kehidupan sehari-hari kita sering lihat bahwa di belakang kulkas itu suhunya hangat, karena energinya dipindahkan keluar. Karena tujuannya bukan menghasilkan kerja, tapi memindahkan panas, efisiensinya tidak disebut sebagai efisiensi, tapi COP atau Coefficient of Performance. Untuk kulkas atau AC, kita membagi panas yang dapat dipindahkan dengan energi listrik yang dibutuhkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di kulkas, panas dari makanan dikeluarkan keluar melalui bagian belakang kulkas. Pada AC, panas dari dalam ruangan dibuang ke luar ruang. Begitupun konsepnya pada freezer. Hanya saja pada freezer temperaturnya benar-benar rendah. Tidak ada mesin yang benar-benar bekerja 100% efisien, termasuk kulkas ataupun AC, karena selalu ada panas yang terbuang dan selalu ada energi yang hilang jadi entropi. Inilah inti dari hukum 2. Energi punya arah, dan sebagian selalu menjadi tidak dapat digunakan. Jadi, berkat hukum 2 termodinamika, kita bisa paham bahwa kulkas, AC, dan mesin pendingin bekerja dengan memaksa panas bergerak berlawanan arah proses alami.
Dan itulah sebabnya mereka selalu membutuhkan energi. Hukum termodinamika 3. Sebelum hukum termodinamika 3 ditemukan, para ilmuwan sudah tahu dua hal penting. Yang pertama, energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Kedua, panas selalu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, dan entropi atau tingkat ketidakteraturan sistem selalu bertambah. Yang pertama tadi adalah hukum termodinamika 1, yang kedua adalah hukum termodinamika 2. Nah, tapi muncul pertanyaan besar. Kalau suhu terus kita turunkan, sebenarnya apa yang terjadi dengan entropi suatu zat? Apakah entropinya bisa benar-benar nol? Kalau suhunya sampai 0 Kelvin, yaitu suhu yang paling rendah yang mungkin? Nah, mari kita bahas. Awal penemuannya, mereka mencoba mendinginkan zat hingga mendekati 0 Kelvin. Hasilnya, partikel-partikel di dalam zat bergerak semakin lambat dan semakin teratur. Perubahan entropinya juga makin kecil. Akhirnya, seorang ilmuwan bernama Walter Nernst menyimpulkan bahwa kalau suhu mencapai 0 Kelvin, semua partikel akan benar-benar teratur dan entropinya sama dengan 0. Nah, dari sinilah hukum termodinamika 3 muncul. Selanjutnya, di gambar ini kita bisa lihat bagaimana partikel berubah kalau suhunya diturunkan. Nah, yang pertama, saat suhunya masih tinggi, partikel-partikel di dalam wadah ini bergerak cepat dan acak ke semua arah. Artinya, energinya besar dan susunannya masih berantakan. Nah, pada gambar gelas yang bagian tengah, wadah yang bagian tengah, ketika suhunya mulai diturunkan, partikel mulai bergerak lebih pelan. Mereka mulai lebih teratur dan energinya juga berkurang. Pada bagian selanjutnya, nah kalau suhunya sampai 0 Kelvin atau 0 mutlak, partikel berhenti total. Mereka diam di tempatnya dan tersusun rapi sekali. Nah, itu disebut keteraturan maksimum dan entropinya jadi 0. Nah, jadi intinya makin dingin suhu suatu zat, makin teratur susunan partikelnya. Kalau sampai 0 mutlak, partikel benar-benar diam. Dan itu yang dimaksud hukum termodinamika 3. Selanjutnya adalah arti fisik dari keteraturan maksimum pada 0 mutlak. Nah, kapan itu terjadi? Sebelumnya, keteraturan maksimum pada 0 mutlak itu sama dengan semua partikel diam dan tersusun sangat rapi. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya yaitu pada suhu 0 Kelvin atau sama dengan min 273,15 derajat Celcius. Energi panas di situ habis dan partikel tidak bergerak sama sekali karena energinya tidak ada. Apa hubungannya dengan entropi? Hubungannya dengan entropi ada 3. Yang pertama, jika partikel acak berarti energinya besar, entropinya besar. Nah, kalau kedua, partikelnya rapi berarti entropinya kecil, energinya kecil. Yang ketiga, di suhu 0 Kelvin partikelnya diam sempurna, artinya entropinya sama dengan 0 dan energinya tidak ada. Ibaratnya bola-bola kecil itu di kotak, kalau diguncang, kalau kacau itu berarti entropinya besar. Kalau didinginkan atau didiamkan rapi, entropinya sama dengan 0. Selanjutnya, kenapa 0 Kelvin tidak bisa benar-benar dicapai? Kita tahu 0 Kelvin adalah suhu paling dingin yang bisa dibayangkan. Pada suhu ini, partikel seharusnya berhenti total, tanpa dipanas sama sekali. Namun, dalam kenyataannya, kita tidak bisa benar-benar mencapai kondisi itu. Kenapa? Karena untuk membuat partikel benar-benar berhenti, kita harus menghilangkan seluruh energi panasnya. Nah, masalahnya setiap kali kita dinginkan, masih selalu ada sedikit energi yang tersisa. Semakin rendah suhunya, semakin sulit menghilangkan sisa energi itu. Artinya, kita butuh energi yang tak hingga untuk mencapai 0 Kelvin secara sempurna.
Nah, kalau mau digambarkan secara sederhana, bayangkan kita ingin menghentikan bola kecil yang terus bergetar pelan. Semakin pelan getarannya, semakin sulit kita menghentikannya tanpa menyentuhnya. Nah, begitu juga untuk partikel. Untuk membuatnya benar-benar diam, kita butuh usaha yang tidak terbatas. Secara ilmiah, dijelaskan oleh fisika kuantum. Partikel ternyata selalu punya sedikit energi alami yang disebut zero point energy atau energi nol titik. Artinya, meskipun kita sudah dinginkan sampai mendekati 0 Kelvin, partikel masih memiliki sedikit getaran alami. Jadi, kesimpulannya, 0 Kelvin tidak bisa dicapai, hanya bisa didekati. Selanjutnya adalah rumus pendekatan entropi. Sebelumnya untuk rumus entropi sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya pada hukum termodinamika 2. Nah, di sini saya akan mengulang kembali untuk rumus entropi yang sendiri, yaitu delta S sama dengan I per T, yang dimana delta S sendiri adalah perubahan entropi, I adalah panas yang diterima, dan T adalah suhu mutlak. Nah, apa hubungannya dengan hukum termodinamika 3? Pada hukum termodinamika 3 hubungannya dengan entropi, yaitu yang pertama, saat suhu semakin rendah, nilai C makin kecil, sehingga delta S atau perubahan entropi juga makin kecil. Yang kedua, saat T atau suhu mencapai 0 Kelvin atau mendekati 0 Kelvin, perubahan entropinya juga mendekati 0. Nah, yang ketiga, ini tuh menunjukkan keteraturan maksimum yang sesuai dengan bunyi hukum ketiga, yaitu entropi zat murni sama dengan 0 pada suhu 0 Kelvin. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari hukum termodinamika 3. Yang pertama ada superkonduktivitas. Nah, superkonduktivitas yaitu keadaan suatu bahan yang dapat mengantarkan listrik tanpa hambatan sama sekali ketika didinginkan hingga suhu sangat rendah mendekati 0 mutlak atau 0 Kelvin. Pada suhu tersebut, gerakan termal atom dalam logam hampir berhenti, sehingga entropi sistem menurun drastis dan atom-atom berada pada tingkat keteraturan yang maksimal. Dalam kondisi tersebut, elektron di dalam bahan membentuk pasangan Cooper yang dapat bergerak bebas tanpa mengalami tumbukan, sehingga tidak ada energi yang hilang sebagai panas. Nah, fenomena ini sesuai dengan hukum termodinamika 3 yang menyatakan bahwa pada suhu mendekati 0 mutlak, entropi sistem juga mendekati 0. Superkonduktor ini banyak dimanfaatkan dalam teknologi modern, seperti pada alat MRI atau magnetic resonance imaging di bidang medis, kereta maglev yang melayang tanpa gesekan, serta transmisi listrik efisien tanpa kehilangan energi. Untuk penerapan yang kedua ada di pendinginan sirogenik. Teknologi pendingin sirogenik yaitu sistem yang digunakan untuk mencapai suhu sangat rendah dengan cara mengendalikan proses perpindahan panas dan ekspansi gas. Pendingin sirogenik digunakan untuk menyimpan gas cair seperti helium atau nitrogen cair, dengan menjaga kestabilan peralatan ilmiah, serta mendinginkan perangkat superkonduktor dan komputer kuantum. Prinsip kerjanya ini didasarkan pada fakta bahwa semakin rendah suhu suatu zat, maka semakin kecil energi gerak partikelnya, dan semakin rendah entropinya. Namun sesuai dengan hukum termodinamika 3, 0 mutlak tidak dapat dicapai secara sempurna, melainkan hanya dapat didekati melalui proses pendinginan bertahap. Artinya, meskipun suhu yang sangat rendah dapat dicapai dengan teknologi sirogenik, entropi sistem hanya bisa mendekati 0 tanpa pernah benar-benar mencapainya. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, sebuah kristal sempurna memiliki kapasitas panas C sama dengan 25 Joule per mol K, maka hitung perubahan entropi atau delta S ketika kristal didinginkan dari 50 Kelvin menjadi 5 Kelvin dengan mengasumsikan bahwa C tetap konstan. Dan soal yang kedua, suatu padatan kristal mengikuti hukum Debye pada suhu rendah sehingga kapasitas panas molar pada kondisi tersebut dapat ditulis CT sama dengan A T
T pangkat 3 dengan alfa 0,02 Joule per mol K pangkat 4. Dari itu, hitunglah perubahan entropi delta S saat memanaskan kristal secara reversible dari T1 yaitu 0K ke T2 yakni 5K. Selanjutnya adalah pembahasan soal yang telah diberikan tadi. Dari soal diketahui ada C bernilai 25 Joule per mol Kelvin dengan T1-nya adalah 50 Kelvin dan T2-nya adalah 5 Kelvin. Dari rumus yang telah disampaikan oleh teman saya yakni delta S dengan integral dari T1 mendekati T2 CT dt. Nah, itu disubstitusikan dengan nilai yang diketahui tadi. Kan delta S sama dengan 25 dengan integral dari 5 sampai 50 1 per T dt. Kemudian delta S sama dengan 25 ln T dari 5 hingga 50. Delta S sama dengan 25 ln 5 per 50. Dengan nilai akhirnya delta S sama dengan 25 ln 0,1. Nah, delta S sama dengan 25 kali dengan nilai ln 1 yakni minus 2,3026. Maka didapatkan minus 57,6 Joule per mol Kelvin. Nah, untuk soal yang kedua dapat diketahui bahwa CT sama dengan alfa T pangkat 3 dengan nilai alfa sama dengan 0,02 dan T1-nya 0 Kelvin dan T2-nya 5 Kelvin. Yang ditanyakan tetap delta S di sini. Untuk rumusnya sama dengan soal yang pertama. Kemudian disubstitusikan CT sama dengan alfa T pangkat 3. Maka delta S sama dengan integral dari 0 sampai 5 alfa T pangkat 3 per 3 kali dt. Delta S sama dengan integral dari 0 hingga 5 alfa T pangkat 2 dt. Delta S sama dengan alfa T pangkat 3 per 3 dari 0 hingga 5. Delta S sama dengan alfa per 3 kali T pangkat 3 dari 0 hingga 5. Maka nilai T pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Alfa kali T pangkat 3 sama dengan 0,02 dikali 125. Nah, didapatkan 25. Maka nilai delta S 2,5 per 3 atau maka nilai delta S sama dengan 2,5 per 3 yakni 0,83. Nah, dari situ maka didapatkan nilai delta S adalah 2,5 per 3 Joule per mol Kelvin atau dalam bentuk desimal yaitu 0,83 Joule per mol Kelvin. Dari materi yang telah disampaikan teman-teman saya dapat ditarik kesimpulan dari hukum termodinamika 2 menjelaskan bahwa panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak ada mesin yang bisa bekerja 100% efisiensi karena sebagian energi selalu hilang sebagai panas atau meningkatkan entropi. Untuk hukum termodinamika 3 menyatakan bahwa saat suhu mendekati 0 mutlak, entropi sistem mendekati 0. Artinya, partikel menjadi sangat teratur dan hampir tidak bergerak.